Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar melafalkan surat Al-Humazah, sekarang kita akan belajar artinya dari setiap ayat, dari ayat pertama sampai ayat ke-9. Kemudian nanti Bapak akan bacakan kandungannya, akan ceritakan seperti apa Al-Humazah itu. Oke, pertama Bapak akan bacakan dulu ya seperti kemarin dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke, itu artinya ayat pertama sampai ayat ke-9. Sekarang Bapak akan jelaskan kandungan surat Al-Humazah itu. Al-Humazah itu terdiri dari 9 ayat dan kandungannya itu seperti ini ya. Surat Al-Humazah ini Allah peringatkan bagi orang-orang yang akan celaka. Kata Allah, siapa saja orang-orang yang akan celaka? Yang pertama itu bagi orang yang pengumpat. Tahu pengumpat kalian? Pengumpat itu berkata kotor, berkata jorok ya. Hei anjing, hei babi, hei celeng gitu ya. Hei kafir gitu. Padahal kita mengatakan ke orang muslim, kita tidak boleh mengatakan ke orang muslim itu kafir gitu ya. Itu pengumpat ya. Hei anjing gitu, gak boleh. Itu namanya pengumpat. Jadi orang-orang yang seperti itu kata Allah sudah diancam orang yang celaka. Jadi kita harus mengunci mulut kita, harus melatih mulut kita agar kita tidak terbiasa mengucapkan kata-kata kotor seperti itu ya. Kemudian orang-orang yang pencela. Orang yang mencela itu seperti apa contohnya? Orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka mengumbar-ngumbar aib orang lain ya. Orang yang suka mengatakan kamu memfitnah orang, maksudnya ya. Intinya pencela itu orang yang mengatakan bahwa orang lain itu buruk gitu ya. Contohnya, kamu kemarin pegangan tangan ya gitu, kemudian diumbar-umbar ke orang lain ya. Kamu pegangan tangan dengan laki-laki ya kemarin ya gitu, habis itu diumbar-umbar ya, itu namanya pencela. Kata Allah dia bakal akan celaka. Oke.
Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Siapa lagi yang akan celaka kata Allah? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Apa maksudnya? Jadi seperti ini, kita itu bekerja dan bekerja hanya untuk diri kita sendiri ya. Kita menghitung-hitungnya untuk ini untuk ini, untuk beli ini, hanya buat kebutuhan sendiri ya. Padahal di dalam harta itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, wajib itu ya 22,5% ya. Kalau harta itu sebesar 1 juta berarti 25.000 kita kasih ke orang yatim, anak yatim, kepada fakir miskin gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian apa kata Allah? Azab bagi mereka yang pengumpat, pencela, mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya itu apa? Kata Allah, dia akan bakal masuk ke neraka humazah ya, neraka humazah. Apa neraka humazah itu ya? Neraka humazah itu merupakan salah satu neraka Allah itu banyak ya. Salah satunya itu neraka humazah, itu sudah dipersiapkan oleh Allah ya. Kemudian orang itu di sana akan diikat ke tiangnya, kemudian apinya itu akan membakar ke seluruh tubuh ya, sampai ke dalam hati ya. Hati mereka akan dibakar gitu ya. Dari mereka diikat di tiang gitu ya, kemudian di tiang-tiang yang panjang, kemudian mereka akan terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ke dalam hati mereka gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Bapak dan keluarga Bapak, anak Bapak dan keluarganya semuanya selamat dari neraka humazah. Dengan cara apa? Kita melatih hati kita, melatih mulut kita ya, agar tidak sembarangan mengucapkan perkataan kotor, mencela orang gitu ya, mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakat gitu ya. Semoga kita selamat dari azab-azab Allah itu. Oke, terima kasih, itu untuk materi hari ini. Sekarang tugas kalian itu kamu tidak usah nulis karena di bukunya sudah ada, cukup baca saja. Sekarang tugasnya hanya menjawab pertanyaan di halaman 9 ya. Di pertanyaan halaman 9 itu sampai 10 ABC-nya kamu cukup tulis saja di sini, tidak usah disalin ke buku catatan ya. Habis itu nanti di foto kemudian dikirim. Jangan lupa ya, dengarkan dulu video Bapak ya, agar kita mendapatkan ilmunya ya. Karena nilai itu belakangan, yang penting ilmunya dulu didapat. Kalau ilmunya didapat, insya Allah nilai akan mengikuti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.